lalu menarik tanganku menuju ke kamar, dan dalam diamnya dia mengajakku untuk bercinta. Tingkahnya sama persis seperti saat suamiku minta aku melayaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Bu Lastri. Perkenalkan, namaku Lastri. Aku ingin berbagi kisah nyataku dengan Elin Story Lovers di sini. Semoga dari kejadian yang aku alami bisa diambil hikmahnya dan bisa diambil langkah preventif jika mengalami hal-hal yang mirip dengan yang akan aku ceritakan, agar tidak terjadi hal buruk pada kalian. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 97. Sudah cukup lama memang. Saat itu aku dan suamiku tinggal di sebuah rumah kontrakan yang berada di desa, yang lokasinya dekat dengan sebuah kota administratif di Jawa Tengah. Kami baru 1,5 tahun menikah dan belum dikaruniai momongan. Saat itu kami menempati rumah kontrakan baru sekitar 4 bulan. Suamiku bekerja sebagai mandor bangunan pada sebuah kantor pengembang perumahan. Kebetulan saat itu sedang ada proyek pengembangan kompleks perumahan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah kontrakan kami, hanya sekitar 2 km. Suamiku biasanya berangkat sekitar jam 8 pagi dari rumah menuju lokasi proyek dengan mengendarai sepeda motor, dan otomatis aku sendirian di rumah. Di lingkungan rumahku sendiri masih cukup sepi. Jarak dengan rumah tetangga juga cukup jauh. Rumah tetanggaku yang terdekat berjarak sekitar 50 meter. Dan di sekitar rumahku masih banyak pepohonan rindang. Jadi jika siang hari meski cuaca terik, di rumahku tetap terasa sejuk. Itulah mengapa aku agak betah di rumah meskipun sendirian. Diary. Seperti umumnya rumah di desa waktu itu, kamar mandi berada di luar rumah. Seperti halnya rumah yang aku tempati, kamar mandi berada di belakang rumah. Untuk bak mandi dan WC ada bangunannya, jadi tertutup. Sementara untuk mencuci tidak ada bangunannya, berada di luar kamar mandi dan terbuka. Di dekat kamar mandi terdapat sebuah pohon besar dan rindang. Entah pohon apa namanya.
aku tidak tahu. Namun, aku merasa ada yang aneh saat ada di kamar mandi. Bulu kuduku sering berdiri, terutama saat aku sedang mencuci baju atau peralatan dapur yang berada di ruang terbuka. Aku merasa seperti ada yang mengawasi aku, dan sumbernya berasal dari pohon besar tersebut. Diary, hal itu sudah aku rasakan saat awal-awal aku menempati rumah kontrakan itu. Namun, lama-lama aku seperti merasakan tidak hanya pas berada di kamar mandi saja. Saat di dalam rumah pun, kadang aku merasakan ada yang memperhatikan aku. Pernah saat aku sedang nonton TV di ruang tengah, tiba-tiba bulu kuduku merinding, seperti ada bayangan berkelebat di ruangan itu dan menghilang ke arah pintu dapur yang menuju ke arah kamar mandi di belakang rumah. Juga saat aku tidur siang di dalam kamarku, aku seperti mendengar suara yang berbisik di telingaku. Dengan suara berat dan seperti suara seorang laki-laki. Aku pun terbangun, tapi aku tidak melihat siapa-siapa di kamarku. Di dapur juga pernah. Saat itu aku sedang memasak untuk makan malam kami, dan mendadak di tengkukku seperti ada hembusan nafas yang membuat bulu kudukku meremang. Dan saat aku berbalik badan, seperti ada bayangan hitam yang mendadak menghilang begitu saja. Aku pernah menceritakan semua kejadian itu ke suamiku, tapi suamiku bilang itu hanya perasaanku saja. Dia meyakinkan aku bahwa tidak ada apa-apa di rumah ini. Semua akan baik-baik saja. Akhirnya aku pun mengalah dan menuruti apa kata suamiku. Meskipun perasaan sangat galau dengan semua kejadian yang aku alami. Diary, semakin lama aku merasakan kehadiran sosok misterius itu semakin intens mengawasi aku. Aku sangat resah dan mulai merasakan ketakutan dengan adanya makhluk yang sepertinya selalu mengikuti aku. Tapi suamiku sendiri justru cuek, tidak percaya dengan apa yang aku alami. Katanya aku halu karena kebanyakan nonton sinetron. Bahkan saat aku dan suamiku sedang memadu kasih, aku pun merasakan seperti ada yang memperhatikan kami berdua. Hingga suatu pagi, tepatnya hari Selasa, suamiku pamit untuk berangkat ke lokasi proyek. Aku pun mengantarkannya sampai di depan pintu rumah. Kemudian aku kembali masuk ke dalam rumah. Pintu depan aku tutup dan aku kunci kembali. Aku menuju dapur untuk membereskan peralatan dapur dan membersihkan meja makan bekas kami sarapan barusan. Selesai aku membereskan dapur, aku mendengar pintu depan seperti diketuk oleh seseorang. Aku pun bergegas menuju ke ruang tamu untuk membukakan pintu. Saat pintu aku buka, aku sedikit kaget. Ternyata yang mengetuk pintu adalah seseorang yang menurut pandanganku saat itu adalah suamiku.
karena pakaian yang dikenakannya sama persis dengan yang dipakai suamiku hari itu. Hanya yang bikin aku heran, kenapa setiap aku tanya, dia diam saja, tidak mau menjawab satupun pertanyaanku. Loh mas, kok pulang? Apa ada yang ketinggalan? Tanyaku, tapi suamiku diam saja. Motornya mana mas? Suamiku pun tidak menjawab. Kemudian suamiku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu tanpa sepatah kata pun. Lalu menarik tanganku menuju ke kamar. Dan dalam diamnya dia mengajakku untuk bercinta. Tingkahnya sama persis seperti saat suamiku minta aku melayaninya. Diary, saat itu pun aku melayaninya karena aku merasa dia memang benar suamiku. Dan selama adegan ranjang, suamiku pun tidak berkata apa-apa. Aku hanya merasakan dia sangat bernafsu sekali, tidak seperti suamiku yang sebenarnya. Aku merasakan hal berbeda dari biasanya. Aku merasakan ukuran Mr. P-nya terasa lebih besar dari sebelumnya. Setelah mencapai klimaksnya, suamiku kemudian mengenakan pakaiannya dan keluar kamar tanpa berkata apa-apa. Sementara aku masih terkulai lemas di atas ranjang tidurku sambil memejamkan mata tanpa sehelai benang melekat di tubuhku. Saat kemudian aku bangun dan duduk di atas ranjangku. Dalam kondisi yang masih lelah dan mata masih setengah terpejam, aku mulai berpikir, kenapa tadi suamiku tingkahnya aneh sekali. Dia tidak berkata sedikit pun. Dan yang lebih aneh lagi, tadi saat bercinta dia bernafsu sekali. Dan Mr. P-nya terasa lebih besar dari biasanya. Dan cairan spermanya juga banyak sekali. Diary, aku mencoba memulihkan kesadaranku dan membuka mata sepenuhnya. Dan hal aneh kembali aku hadapi. Spray yang tadi berantakan dan lengket terkena sperma tiba-tiba terlihat rapi dan bersih. Tidak ada bercak sperma seperti yang tadi aku rasakan. Namun aku tidak peduli dengan semua itu. Aku segera mengenakan pakaianku dan segera membereskan tempat tidurku. Aku cuci spray yang tadi aku rasakan belepotan sperma suamiku. Aku pun segera mandi keramas dan membersihkan tubuhku. Setelah aktivitas ranjang tadi pagi dengan suamiku, setelahnya siang hingga sore hari aku tidak merasakan adanya gangguan seperti hari-hari sebelumnya. Hingga akhirnya aku mendengar suara motor suamiku pulang. Aku bergegas menuju ruang depan dan membukakan pintu rumah untuk suamiku.
Kusambut dia dengan senyum dan aku bawakan masuk tas kerjanya. "Capek, Mas?" tanyaku. "Iya, tadi bosku mengajak aku ninjau lokasi proyek yang baru," jawab suamiku. "Kalau tadi akan diajak bosmu, ngapain tadi pagi Mas pulang untuk minta jatah? Kan kemarin malam udah," kataku menimpali. "Pulang? Minta jatah?" jawab suamiku heran dan bingung. "Iya, tadi kan Mas pulang lagi dan minta jatah," jawabku lagi. "Sebentar, Dek, Mas malah jadi bingung," jawab suamiku. "Bingung kenapa, Mas?" tanyaku. "Dek, tadi Mas tuh nggak pulang. Mas berangkat dari rumah, terus sampai kantor langsung diajak bos pergi meninjau lokasi baru," jawab suamiku. "Lah terus tadi pagi siapa, Mas?" jawabku kaget sedikit ketakutan. Aku pun menceritakan semuanya pada suamiku tanpa ada yang aku tutup-tutupi, termasuk soal hubungan badan tadi pagi. Suamiku pun kaget dan syok setelah mendengar ceritaku. Dia juga menyesal kenapa tidak mempercayai semua ceritaku selama ini. Tapi dia juga tidak bisa menyalahkanku. Esoknya suamiku mengajakku pergi ke rumah seorang paranormal. Dia penasaran ingin tahu siapa sebenarnya sosok yang sudah menyerupai dirinya hingga bisa mengelabui dan meniduri istrinya. Setelah menghubungi bosnya dan minta izin kalau hari ini tidak bisa masuk kerja, suamiku segera mengajakku pergi ke rumah paranormal tersebut. Sesampainya di rumah paranormal, suamiku menyampaikan maksud dan tujuan kami. Suamiku menceritakan semua kejadian yang aku alami selama di kontrakan kami. Paranormal itu menyampaikan bahwa sosok yang selama ini menggangguku adalah jin dari jenis genderuwo yang tinggal di pohon besar yang ada di dekat kamar mandi rumah kami. Sejak kedatangan kami di rumah itu, aku sudah menjadi perhatian genderuwo itu. Kata paranormal, genderuwo tersebut jatuh cinta padaku. Genderuwo itu bisa menyerupai orang-orang terdekat kita. Dia akan mengejar kita sampai apa yang dia inginkan tercapai. Ada dua opsi bagi kami: mengusir genderuwo itu atau kami pindah dari rumah itu. Opsi pertama sepertinya berat, dan akhirnya kami ambil opsi yang kedua. Tidak menunggu lama setelah kepulangan dari rumah paranormal itu, kami segera mengemasi barang-barang kami. Sebenarnya kami sudah punya rumah baru yang kami beli secara kredit. Hanya saja finishingnya belum selesai. Tapi dengan adanya kejadian itu, kami memutuskan untuk segera pindah. Barang-barang kami angkut sedikit demi sedikit. Yang penting mulai malam itu kami tidak tidur di rumah kontrakan tersebut. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Ibu Lastri. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Bu Lastri
atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.